Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Halo Sobat Penggerak, perkenalkan saya Febriani Isau, calon guru penggerak angkatan 11 dari SMP Negeri 6 1 Atap Tilamuta, Kabupaten Bowalemo. Pada video ini saya akan memaparkan demonstrasi kontekstual modul 1.3 tentang visi guru penggerak. Tujuan pembelajaran pada modul ini adalah yang pertama, calon guru penggerak mempraktikkan penerapan paradigma inquiry apresiatif untuk mengidentifikasi potensi diri dan membuat kalimat prakarsa perubahannya. Yang kedua, calon guru penggerak menyusun bakja menurut kalimat prakarsa perubahan diri yang telah dibuat untuk kemudian menjalankannya. Untuk merumuskan visi guru penggerak, kita dapat menggunakan pendekatan inquiry apresiatif. Adapun inquiry apresiatif adalah mengidentifikasi hal baik yang telah ada di sekolah dan mencari cara bagaimana hal tersebut dapat dipertahankan dan memunculkan strategi untuk mewujudkan perubahan ke arah yang lebih baik. Untuk menerapkan pendekatan inquiry apresiatif, salah satu langkah yang dapat dilakukan adalah dengan menggunakan penerapan metode bakja. Bakja merupakan akronim yang tersusun dari buat pertanyaan utama yang berisi pertanyaan untuk menentukan arah penelusuran, ambil pelajaran, memandu bagaimana pengalaman positif dari individu, kelompok, atau komunitas lain yang akan dijadikan pembelajaran, gali mimpi berupa narasi keadaan ideal jika prakarsa perubahan telah terwujud, jabarkan rencana, mengidentifikasi tindakan-tindakan yang akan dilakukan, dan atur eksekusi, membantu transformasi rencana menjadi nyata. Adapun visi guru penggerak yang telah saya rumuskan adalah mewujudkan murid yang kreatif dan inovatif. Sebelum masuk pada tahapan bakja, sebelumnya saya akan menganalisis atap. A adalah aset. Yang pertama, murid mampu membuat karya sastra, namun hasilnya belum maksimal. Yang kedua, guru di sekolah mampu membimbing dan pernah membuat karya sastra. T adalah tantangan. Masih terdapat murid menulis karya sastra tidak sesuai dengan kaidahnya. Yang kedua, sekolah belum pernah menerapkan kegiatan menulis karya sastra. A adalah aksi. Yang pertama, membuat komitmen dengan murid untuk melaksanakan kegiatan menulis karya sastra. Yang kedua, sosialisasi penguatan tentang pentingnya kegiatan menulis karya sastra guna meningkatkan kreativitas murid. P adalah pembelajaran. Yang pertama, membiasakan kegiatan menulis karya sastra untuk meningkatkan kreativitas murid. Yang kedua, murid dapat meningkatkan kreativitas sehingga mampu mengembangkan potensinya. Adapun prakarsa perubahan berdasarkan visi yang telah saya rumuskan adalah meningkatkan kreativitas murid melalui kegiatan menulis sastra. Berikut adalah tahapan bakja untuk mewujudkan prakarsa perubahan yang telah saya buat. Pada poin buat pertanyaan utama, pertanyaan yang telah saya susun adalah apa yang harus saya lakukan dalam meningkatkan literasi murid, khususnya dalam hal menulis sebuah karya sastra? Apakah dengan menulis karya sastra akan meningkatkan kreativitas murid? Adapun tindakan yang akan saya lakukan adalah melatih keterampilan menulis sastra murid dalam pembelajaran. Yang kedua, mencari referensi terkait pembuktian bahwa dengan menulis karya sastra dapat meningkatkan kreativitas murid. Melakukan wawancara kepada narasumber yang pernah menerapkan kegiatan menulis yang dapat meningkatkan kreativitas murid. Pada poin ambil pelajaran, pertanyaan yang saya susun adalah siapakah guru yang berpengalaman pernah menulis sebuah karya sastra? Apa jenis karya sastra yang diminati oleh murid? Tindakan yang saya akan lakukan adalah mencari informasi terkait guru yang pernah menulis sebuah karya sastra, berbagi praktik baik dalam hal menulis karya sastra, dan membuat survei guna menggali informasi jenis karya sastra yang diminati oleh murid. Pada poin gali mimpi, pertanyaan yang telah saya susun adalah
Apa kebiasaan yang tumbuh dalam diri murid ketika murid mampu menulis? Bagaimana perasaan setelah berhasil meningkatkan kreativitas dan menghasilkan sebuah karya sastra? Tindakan yang akan saya lakukan adalah mengamati perkembangan murid terkait kebiasaan baru murid ketika mampu menulis. Yang kedua, menanyakan respon murid terkait perasaan setelah mereka berhasil menulis sebuah karya sastra. Memberikan apresiasi kepada murid yang mengalami peningkatan dan mampu menghasilkan sebuah karya sastra. Pada poin jabarkan rencana, pertanyaan yang telah saya susun adalah apa saja langkah-langkah yang dilakukan untuk bisa meningkatkan keterampilan murid dengan kegiatan menulis. Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk murid dapat menulis sebuah karya sastra? Membuat kesepakatan awal dengan murid untuk menulis sebuah karya sastra. Mempersiapkan murid dengan kegiatan menulis sastra baik dalam pembelajaran yang materinya tentang teks sastra maupun dalam kegiatan literasi rutin sekolah. Membuat draft capaian proses hasil tulisan setiap minggunya guna untuk melihat perkembangan murid. Dan pada poin atur eksekusi, pertanyaan yang telah saya susun adalah siapa saja yang terlibat dalam hal meningkatkan kreativitas murid melalui kegiatan menulis sastra, kapan akan dimulai kegiatan menulis sastra dan ketentuan waktu pelaksanaannya, dan bagaimana cara menjaga agar kegiatan menulis sastra ini agar dapat terus dilaksanakan. Dan tindakan yang akan saya lakukan adalah melibatkan semua pihak sekolah, baik kepala sekolah, guru, orang tua, dan murid. Menyusun deskripsi kegiatan yang memuat jadwal kegiatan menulis, serta memasukkan kegiatan menulis sastra dalam pembelajaran pada materi khusus teks sastra. Membangun kolaborasi dengan kepala sekolah dan rekan guru untuk selalu merefleksi kegiatan menulis karya sastra untuk perbaikan ke depannya sehingga kegiatan ini akan selalu dilaksanakan. Terima kasih telah menonton video ini. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Akhir kata, tergerak, bergerak, menggerakkan. Salam guru penggerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.